Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi Sobat Arsip di akun YouTube Dispusipda Padang Lawas Utara. Masih di sisi yang sama, yaitu kita masih membahas seputar aplikasi Serikandi. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus kepada terhadap pemberkasannya ataupun pemeliharaan arsip yang tercipta menggunakan aplikasi Serikandi. Beberapa waktu yang lalu ada pertanyaan pada saat kita lakukan penerapan Serikandi dari Dinas KB, yaitu terkait inventaris naskah keluar atau naskah masuk di dinas ya. Jadi ada keluhan dari teman-teman setelah penggunaan Serikandi jadi makin repot begitu. Ini fokusnya di buku agenda. Jadi teman-teman, arsip yang tercipta menggunakan aplikasi Serikandi pada dasarnya kita tidak perlu lagi menuliskannya di buku agenda secara manual. Karena dengan fitur penomoran otomatis, surat yang keluar itu akan otomatis berurutan nomor urutnya sesuai dengan naskah yang dikeluarkan terlebih dahulu. Begitu juga di akhir tahun, apabila kita ingin melakukan pemberkasan, maka kita tidak perlu melihat lagi nomor suratnya di agenda, di buku agenda, karena sudah tersedia di fitur yang ada di aplikasi Serikandi. Caranya teman-teman, itu kita login menggunakan akun TU ya, akun TU seperti ini. Ini akun TU dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Jika kita ingin melihat agenda naskah keluar 1 tahun ini, kita masuk ke naskah keluar, kemudian klik daftar naskah keluar. Nah, ini kita tunggu, masih proses. Nah, dia sudah tercatat teman-teman semua. Naskah yang tercipta 1 tahun ini ada di sini. Ini contoh yang paling terakhir ya. Tanggal naskah Selasa 9 Desember 2025, nomor naskah 400.10.4.2 surat tugas 2025. Halnya apa surat tugas? Asal naskah dari mana ini? Nah, kemudian statusnya terkirim gitu. Jadi ini semua sudah tersimpan atau terrekam dia di Serikandi. Nah, ini adalah daftarnya semua. Kalau teman-teman ingin mendownload kembali, ini tinggal kita download. Nah, pilih untuk di-download gini ya. Kita klik aja semua. Dia langsung terdownload. Nah, download naskah gitu ya. Nah, kemudian kalau kita ingin menyajikan ini dalam bentuk statistik juga gampang teman-teman. Kita tinggal isi ini. Kita pilih naskah dari bulan berapa. Oke, kita ambil 1 tahun ya, dari Januari. Kemudian sampai per hari ini Desember tanggal 9. Nah, ini 1 Januari 2025 sampai 9 Desember 2025. Nanti sekuianya ini kita buat di 31 Desember ya teman-teman. Kemudian pilih jenis naskah. Ini apabila kita ingin membuat per jenis naskah, tapi ini saya sarankan kita untuk semua jenis naskah ya, begitu juga dengan sifat dan klasifikasi. Kemudian kita klik tampilkan. Oke, ini daftar naskah keluar. Sudah keluar semua. Naskah yang tercipta dari Serikandi selama 1 tahun sudah keluar semua. Ada 185 jenis naskah. Dia berurutan sesuai dengan tanggal. Sesuai tanggal terciptanya. Ini dia teman-teman ya. Apabila kita ingin mendownloadnya dalam bentuk PDF atau Excel, kita tinggal klik seperti ini. Saya contoh ini PDF ya, saya buat dalam bentuk PDF. Oke, apa dia sudah terdownload? Belum ya. Kita coba yang Excel dulu. Ini seharusnya dia ada logo download di mana ya? Coba kita buat klik. Nah, sudah teman-teman, ini dia sudah terdownload di sini. Kita pilih yang PDF ya. Nah,
Ini dia, sudah di sini semua. Justru menurut saya teman-teman, ini lebih mudah dibanding kita harus mencatat masih manual di apa namanya di buku agenda, belum lagi suratnya kita masukkan ke mak pakar. Kita tinggal cari seperti ini teman-teman, lebih mudah menurut saya. Misal kita ingin eh, kemarin pernah kita buat ya instruksi bupati, kita tinggal klik aja instruksi bupati, dia akan mencari instruksi bupati. Eh, Seperti ini di teman-teman, dia muncul semua. Nah, begitu juga dengan naskah keluar. Naskah masuk maksud saya. Kita klik naskah masuk, kemudian daftar naskah masuk, kemudian kita isi lagi seperti tadi, kita mulai dari Januari sampai per tanggal hari ini, Desember ya, tanggal 9 Desember, kemudian select, kemudian tampilkan. Nah, dia sudah muncul teman-teman. Nah, ini sudah muncul semua ini suratnya. Kita scroll ke bawah, ada 191 surat yang masuk selama 1 tahun ini. Jadi dia lebih mudah karena pada dasarnya teman-teman dalam penyelenggaraan kearsipan itu selain proses penciptaan itulah kita membuat naskah dan pendistribusian yaitu mengirimkannya, ada juga namanya pemeliharaan yaitu arsip yang sudah tercipta ini seharusnya ini kita pelihara dalam bentuk seperti ini. Ini nanti dia akan menjadi masuk kategori arsip aktif. Inilah arsip aktif yang tercipta selama 1 tahun di satu OPD. Nah, begitu dia ya untuk menjawab pertanyaan dari kakak kita yang dari Dinas KB kemarin pas acara Monep Sri Kandi. eh, Justru lebih mudah dan lebih efisien menggunakan aplikasi Skriandi dalam hal inventaris arsip yang ada di OPD kita, mau di arsip masuk ataupun arsip keluar, karena kita tidak perlu manual dan dia sudah tersimpan secara elektronik. Apabila sewaktu-waktu kita memerlukannya, kita tinggal download. Mungkin itu saja untuk materi kita kali ini, mudah-mudahan membantu dan jangan lupa untuk like video ini dan share serta subscribe channel kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.